Baik, halo rekan-rekan semua yang tentunya mengikuti mata kuliah Komputer Masyarakat. Mari kita simak podcast kali ini dari kelompok 3 yang tentunya akan membahas terkait dengan perkuliahan Komputer Masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa penerapan teknologi saat ini sudah berkembang sangat pesat dan tentunya mempengaruhi berbagai aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Nah, salah satunya yaitu penerapan teknologi di dalam bidang budaya. Nah, kira-kira apa saja pengaruh dari penerapan teknologi terhadap budaya, khususnya budaya Bali? Dan salah satunya yaitu penerapan teknologi pada bidang budaya, yaitu penerapan optical recognition aksara Bali menggunakan mobile framework Tesseract CR. Dan untuk pemaparan lebih detailnya akan dijelaskan oleh Bapak Asroni. Baik, terima kasih Priyanka. Di sini sebenarnya saya akan menjelaskan beberapa hal tentang OCR Tesseract gitu, khususnya menggunakan mobile framework. Nah, di sini teman-teman ada beberapa hal yang memang sangat menarik di sisi pengenalan aksara, khususnya di non-Latin ya. Mungkin kalau di Latin sudah banyak sekali penelitian yang membahas tentang itu. Pengenalan tentang abjad A sampai Z, terus ada banyak lagi. Tetapi ketika sudah masuk ke ranah budaya atau bisa dibilang local genius gitu, atau yang bersifat lokal, banyak yang tembus sampai internasional penelitian tentang seperti ini gitu. Banyak contoh seperti Pak Windu yang memang mengangkat tentang budaya sehingga tembus ke Prancis kalau tidak salah gitu. Ada beberapa juga dosen-dosen yang saya kenal juga dapat gelar PhD-nya dari local genius gitu. Betapa kayanya kita ketika sudah berhadapan dengan data atau masalah gitu. Karena masalah kita belum banyak yang dieksplor. Sebenarnya latar belakang kenapa melakukan penelitian ini banyak atau sedikit panjang ceritanya. Sedikit pengetahuan, saya sebenarnya bukan orang Bali asli. Bukan. Saya bukan orang Bali asli, tapi entah kenapa itu bisa ngambil judul aksara Bali. Padahal belum pernah belajar aksara Bali dari awal gitu. Makanya saya menganggap ya topik tesis itu seperti jodoh-jodohan gitu. Kita nggak tahu pacaran di awal dengan siapa, nikahnya dengan siapa. Ini yang terjadi menurut saya. Sebenarnya saya lebih interest ke data science gitu. Di awal memang berencana saya mau S2, topik saya sudah ditentukan gitu dari awal. Saya mau ngambil ini dengan percaya dirinya karena saya punya modal gitu di S1 saya pernah mengerjakan beberapa proyek yang berhubungan dengan data science. Tapi entah kenapa sudah ketemu tahapan untuk mengajukan judul gitu atau memilih pembimbing. Nah, ketemulah dengan orang-orang yang memang track pikiran itu gitu. Ketemu dengan alumni yang memang lulusan Undiksa, ngobrol banyak tentang tesis gitu. Karena mau nggak diakui, kita semua ketika sudah berhadapan dengan tesis, ya ini hidup mati kita gitu. Makanya harus banyak tahu tentang tesis itu seperti apa. Ya nanya-nanya dari alumni, dosen yang bagus gitu. Kan itu yang jadi ketakutan kita sebenarnya. Untuk siapa sih dosen yang agak lumayan untuk bisa diajak diskusi, yang waktunya banyak, nggak terlalu banyak marah gitu misalnya. Walaupun saya yakin semua dosen di Uniksa itu nggak ada yang marah-marah gitu. Malahan mereka yang dorong kita untuk selalu ayo lebih cepat, lebih baik gitu. Bahkan mendorong kita untuk ayo apa yang belum dikuasai atau apa yang mau digali di sana. Mereka membantu untuk ngelihat bisa kok ini untuk diambil gitu misal. Nah, ketemulah saya agak cerita sedikit ya karena agak hambar kalau seandainya saya langsung menjelaskan tentang Tesseract-nya. Saya ketemu dengan beberapa orang gitu. Salah satunya namanya Pak Sandi. Mungkin teman-teman sudah kenal gitu yang pernah ngisi materi beberapa waktu yang lalu.
saya satu kerjaan sama dia, kebetulan satu kolega gitu. Saya sebagai vendor di kampusnya dia untuk penyediaan sistem. Ketika banyak ngobrol gitu, saya dengar banyak cerita tentang beliau dan Pak Indrawan gitu. Nah, ketika sudah ngobrol masalah tesis, ternyata banyak insight yang dikasih ke saya untuk bilang tesis yang bagus itu ya, ini yang paling saya dari kata-kata tesis yang bagus itu tesis yang selesai gitu. Mungkin banyak dari kita, termasuk saya ngerasa juga seperti itu, punya idealisme yang sangat luar biasa gitu. Tetapi kadang-kadang itu nggak relevan untuk dibuat pada saat ini gitu. Banyak faktor yang menyebabkan oh itu udah nggak relevan dari datanya, banyak yang dipermasalahkan di sana. Nah, ketika ada kesempatan ternyata Pak Sandinya coba deh ke Pak Indrawan gitu bisa. Saya nyoba ngobrol sama bapaknya. Ada topik nggak kata Pak? Oh, nggak ada Pak gitu. Tapi saya research lagi, ini pentingnya mungkin ya. Kita sebagai mahasiswa untuk research juga tentang dosennya seperti apa. Saya coba cari tahu latar belakang penelitian bapaknya. Itu ternyata dari S3, itu dia ngambil S3 itu tentang aksara Bali. Nah, coba lagi saya search tentang aksara Bali. Oh, ternyata asik loh kayaknya gitu. Kayaknya belum masuk ke sana kayaknya. Terus nyoba komunikasi, bisa nggak Pak saya ngambil aksara Bali tanpa harus mengerti aksara Bali gitu. Coba dulu Asroni gitu. Walaupun bapaknya mungkin nggak yakin sama sekali saya bisa ngelanjutin ke sini. Karena saya mengira penilaian saya aja tentang aksara Bali itu rumit sekali pengenalannya. Apalagi satu kata itu bisa multi makna gitu. Maknanya bisa beda-beda walaupun katanya cuma satu. Nah, setelah saat itu diminta untuk nyoba submit proposal. Nah, kebetulan ada penelitian PTM, penelitian tesis magister yang dibuka oleh Dikti gitu. Coba Asroni buat paper, itu saya dikasih waktu kalau nggak salah 1 mingguan. 1 mingguan. Dibuat paper, silahkan buat proposal. Semeyakinkan mungkin kamu bisa ngerjain proposal itu gitu. Tentang aksara. Terserah mau judulnya apa. Kami disuruh bertiga kalau Pradipta, kakak tingkat kita, Pradipta, terus ada Alex, teman sekelas kita sama saya. Silahkan submit 3-3-nya. Siapapun yang lolos itu yang lanjutin gitu. Akhirnya buat selama semingguan, singkat cerita dengan banyaknya kepala mau pecah gitu. Karena nggak ada referensi tentang aksara. Di proposal pertama, saya lebih fokuskan untuk memperlihatkan aksara ini akan seperti apa sih ke depan gitu. Saya coba mengaitkan dengan AR/VR gitu. Gimana caranya biar orang luar yang tidak mengerti aksara Bali, itu dengan teknologi dia tinggal scan nama jalan, itu bisa tahu, oh transliterasinya untuk bahasa Indonesianya apa, untuk bahasa Inggrisnya apa, bahkan mungkin multibahasa nanti yang bisa mendukung semua bahasa yang ada di Indonesia misalnya. Itu visioner yang saya tuangkan ke dalam proposal itu gitu. Mungkin dibaca sama reviewernya, wah bagus nih. Tapi ya nggak yakin juga bisa ngerjain di waktu itu. Tapi yang penting idenya keluar di sana. Ternyata selang dua mingguan kalau nggak salah. Itu ada pengumuman dari Dikti. Ternyata nggak ada yang lolos selain Pradipta. Itu pengumuman pertama. Itu udah ya yang penting udah ngerjain gitu. Ternyata selang seminggu lagi ternyata ada pengumuman kedua, pengumuman revisi dari Dikti. Ternyata hanya satu yang lolos, itu saya. Judul itu gitu tentang aksara. Pas sudah nemu atau momennya ketemu untuk harus aksara nih topiknya. Jadi menurut saya adalah latar belakangnya itu harus mulai dari kenapa ambil itu. Kalau bilang karena menurutnya ini bukan menurut saya. Kita harus jelasin juga momen kenapa milih itu kenapa. Pasti ada yang men-trigger gitu. Ada yang men-trigger. Kalau saya dari sisi penelitian baru coba dieksplor lagi. Kalau dibilang saya penasaran mungkin, tapi ada satu momen mungkin yang men-trigger
saya ataupun mungkin teman-teman untuk ambil, oh saya udah pas dengan ini. Kembali lagi ke jodoh tadi. Kenapa yakin milih dia? Bahkan ada banyak judul yang lebih bagus mungkin misalnya. Ada banyak topik yang lebih gampang diangkat dan dikaji misalnya. Lebih seksi dilihat gitu misalnya. Nggak bisa dijelaskan. Itulah momen triggernya gitu. Kenapa kita mau memulai itu? Mau memulai itu yang penting. Baru mulai ke aksaranya. Mencari tahu tentang aksara sampai mulai dari kayak belajar anak SD menghafalkan Hana Caraka sampai akhir. Tapi saya belajarnya sampai situ aja untuk mengenali aksara Bali. Nah, di situ saya dapat clue yang sangat menarik ya di aksara Bali. Betapa uniknya abjadnya, saya nyebutnya abjad aja, saya nggak tahu bahasa apa. Abjadnya gitu. Dari H sampai yang terakhir itu kalau nggak salah 18 huruf atau karakter. Belum lagi dia ada tambahannya gitu. Kalau ditambahin bunyinya akan beda. Huruf H dengan HA itu beda. H dengan Hi beda, H dengan Hu beda. Nah itu yang harus dipelajari untuk saya bisa tahu gimana sih karakter aksara Bali itu. Karena tidak segampang untuk mengenali sesuatu kan ibaratkan mengajarkan mesin dari awal gitu. Ibaratkan bayi belajar tentang huruf. Ya kita ngajarin anak untuk bilang, oh ini A loh bentuknya. Itu yang diulang-ulang. Nah bedanya ketika sudah berhadapan dengan sistem atau sebuah aplikasi atau metode yang memang sudah dirancang algoritma sedemikian rupa di dalamnya, sebenarnya konsepnya sama seperti manusia gitu. Dia harus mengetahui per karakter dulu bentuk uniknya gitu. Seperti apa sih bentuk uniknya ketika dia melihat karakter yang berbeda nanti dia bisa membedakan. Nah, itu yang saya dapat di riset pertama saya untuk bilang, oh ternyata OCR itu seperti ini loh. Seperti mengajarkan bayi untuk membaca. Ya memulai dari huruf yang paling mudah dikenali gitu. Nah, kembali lagi dari ke latar belakang, setelah itu baru banyak mereview jurnal. Ini pentingnya SLR ya, Studi Literatur Review, karena kita yang sebagai peneliti ya bisa dibilang peneliti awal gitu, karena kita baru serius menelitinya ketika tesis. Mungkin di S1-nya enggak terlalu sehebat sekarang untuk dituntut harus publish jurnal atau segala macam. Bahkan ada standarnya untuk minimal Sinta 4 misalnya ke atas. Baru di sana saya mengkategorikan dulu. Ternyata ada beberapa hal yang harus dibedakan untuk referensinya. Yang pertama untuk mainnya adalah ya tentu dari sisi konsep OCR-nya dulu. Saya mengumpulkan tentang OCR baik itu untuk yang Latin maupun non-Latin. Karena kebanyakan OCR yang bersifat non-Latin ikut ternyata penelitiannya agak lumayan kompleks ya. Pengenalannya kompleks banget, tidak hanya di aksara Bali. Baru di sana coba research lagi sebelum ketemu Tesseract OCR ini. Saya YOLO saya coba gitu. Saya coba gali-gali dikit tentang YOLO, dapat gitu. Oh ternyata YOLO konsepnya seperti ini. Saya kolek dulu. Setelah itu saya cari, oh dapat untuk TensorFlow. Oh bisa kok TensorFlow untuk OCR gitu. Bahkan ada metode yang sekarang lagi booming banget. Kalau teman-teman tahu, ada GPT, ada mungkin dieksplor nanti. Bahkan kan Elon Musk bilang ini sebuah keajaiban yang luar biasa. Sekaligus hal yang sangat menakutkan. Itu luar biasa. Kalau teman-teman buka chat GPT nanti, teman-teman nyuruh dia buat latar belakang, dia akan buatin. Dengan struktur kalimat yang luar biasa juga. Itu dia menggunakan metode transfer learning. Dengan data yang banyak sekali gitu. Yang masif. Dapat di sana di TensorFlow. Baru terakhir saya dapat di Tesseract. Ternyata agak menarik di Tesseract ini. Saya dapat ternyata Tesseract itu untuk di-explore engine-nya itu belum ada penelitian yang melakukan itu. Jadi ada mesin
untuk dioprek mesinnya supaya lebih bagus, dia menghasilkan kinerja, itu belum ada dilakukan oleh beberapa, mungkin saya belum ketemu, tapi sejauh ini belum saya temukan gitu. Yang banyak dilakukan adalah mentraining datanya di training gitu. Misalnya ada data baru atau bahasa baru yang di Tesseract, itu di training, misalnya penasaran kok bisa Tesseract bilang kayak gini. Sampai ada jargon yang mereka pasang di website mereka sendiri bahwa mereka yang terbaik dari sisi OCR gitu. Karena ini diperkasai oleh Google. Ini sebenarnya project PhD dulu sebelumnya di Google, project PhD S3 itu yang dikembangkan dari tahun 19 sekian. Itu boomingnya di tahun 2014 atau 17-an gitu. Itu versi pertama, kedua, sekarang udah terbaru versi kelima. Makanya penasaran di sana. Oh ternyata gampang ya, tinggal training gitu. Pasti pikiran mahasiswa nyari gampangnya gitu. Oh kalau pakai metode yang lain ya pasti harus dibuat mesinnya dari awal, distrukturkan atau segala macam, buat logika segala macam. Nah di sini tinggal pakai. Nah itu yang saya ajukan ke dosen pembimbing untuk bilang gimana pakai ini Pak gitu. Oh boleh gitu. Ternyata dibolehkan, tapi dicoba dulu. Nah yang poin yang saya dapat ternyata dari sana, perlu untuk mencoba yang paling dasar dulu. Jangan hanya sekadar, oh saya mau pakai ini menggunakan Tesseract sebagai mesin OCR untuk mengenali aksara. Itu kan to the point banget gitu. Padahal belum ada orang yang mencoba untuk melakukan itu misalnya. Ketika dicoba ya pasti akan ada dua kemungkinan, atau ya bisa berhasil ataupun gagal. Untuk itu karena belum ada misalnya. Makanya saya coba untuk teks Latin dulu untuk mempelajari bagaimana sih cara kerja dari Tesseract OCR itu. Ternyata harus dilatih dulu, dapat persiapan dataset dulu, terus dilatih datasetnya, setelah dilatih baru dapat model language-nya atau bisa dibilang kamusnya dia gitu sebagai sumber daya bahasa ketika mengenali teks itu gitu. Dari sana baru dari sisi pemerintahan juga, di pemerintahan Bali itu sangat mendorong untuk berperannya teknologi, apalagi kampus untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Tidak hanya sekedar yang memiliki bisa dibilang manfaat untuk dari sisi teori atau teoritisnya gitu. Tapi aplikatifnya juga harus ada gitu. Itu yang tertuang di undang-undang itu tahun 2018 kalau nggak salah, tentang perlindungan bahasa dan budaya Bali. Bahkan dari sana ternyata di Undiksa juga punya beberapa penelitian yang sekelas itu gitu dari sisi aksara yang menjadi unggulan di sana. Makanya kenapa tidak di aksara gitu. Banyak yang saya tampung di sana, ternyata ada beberapa penelitian Pak Indrawan juga tentang aksara itu yang saya jadikan sebagai latar belakang di sana. Terlebih lagi, mungkin ini yang saya rasakan dari sisi bukan orang Bali asli ya yang tahu aksara Bali. Kadang-kadang kita juga penasaran keseriusan pemerintahan Bali sampai setiap kop surat gitu untuk surat-surat resmi pemerintah itu harus ada aksara Balinya duluan gitu. Aksara Balinya baru judulnya apa dari sisi Latin. Aksara Balinya, makanya beberapa kali ada proyek di Pemprov gitu. Makanya kok gini ya strukturnya. Bahkan saya atau kita yang sebagai developernya itu agak kesulitan bikin kop kalau tidak ada sumbernya gitu. Karena harus bikin aksara Balinya itu. Nah itu yang jadi kendala. Itu salah satu yang menambah latar belakang saya sebagai penasaran gitu. Kenapa nggak bisa seperti aksara lain gitu. Bahkan di Jawa aja, itu yang saya agak iri sedikit. Di Tesseract, itu aksara Jawa sudah disupport gitu. Kenapa di aksara Bali itu belum gitu. Padahal kita nggak kalah oke kok dari sisi kampus yang memang
menerapkan atau punya visioner ke depan dari sisi budaya. Bahkan Bali punya hal itu gitu yang sangat kental bahkan dari sisi budaya ya. Kenapa Jawa duluan gitu? Makanya bilang ke Pak Indrawannya bilang kalaupun berhasil berapapun persentase akurasinya ya ini bentuk konkret hasil penelitian kita ya submit ke Tesraknya supaya nanti ini berlaku secara internasional. Kalaupun ada penelitian berikutnya untuk mengembangkan lagi dari sisi akurasi atau pun duplikasian makna misalnya bisa mendeteksi itu ya akan lebih baik lagi. Makanya kan ini penelitian yang sangat-sangat akan berkelanjutan gitu. Banyak yang akan perlu dikerjakan. Saya cuma ngerjain sedikit saja dari sisi pengenalan, itu pun luar biasa bagi saya di Aksara Bali karena asing bagi saya. Mungkin itu sedikit yang saya bisa ceritakan dari sisi latar belakang ya. Terima kasih Priyanka. Pak Asroni, ya dari pemaparan Bapak tadi sangat luar biasa Pak ya. Saya sangat tertarik ya dengan topik yang Bapak ambil ya karena topik yang Bapak ambil ini sangat berkaitan dengan masyarakat ya terutama masyarakat kita yang ada di Bali. Nah kalau bisa dijelaskan ya secara akademis sebenarnya apa latar belakang dari Bapak untuk mengambil topik ini, Pak? Baik, luar biasa pertanyaan Pak. Serasa ujian lagi saya. Tapi secara singkat sebenarnya ada beberapa hal yang melatar belakangi dari sisi yang bersifat dibilang akademis ya. Itu yang pastinya pertama dari sisi pengenalan aksaranya itu sangat rumit gitu. Bahkan tapi saya tidak tahu apakah ada survei atau tidak yang mengatakan aksara Bali itu sudah mulai penurunan. Saya belum tahu pasti angkanya berapa, tetapi itu tertuang di penelitian yang dilakukan oleh Pak Indrawan gitu di tahun 2020 itu sudah menjelaskan tentang penurunan penggunaan aksara Bali. Jadi saya berangkat dari penelitian sebelumnya yang memang mengatakan bahwa ternyata penggunaan aksara Bali itu sudah berkurang gitu. Bahkan orang-orang Bali asli khususnya itu lebih suka menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan yang di kota ya, yang dibandingkan dengan aksara Bali aslinya. Makanya banyak hal yang dipaparkan di penelitian itu gitu, sehingga saya tahu secara singkat ada kekhawatiran yang dituangkan di sana sebagai yang si kebudayaan di sana gitu. Dilakukan penelitian itu di paper itu dijelaskan seperti itu. Dikuatkan lagi pada peraturan gubernur itu yang nomor 80 2018 tentang perlindungan, ada penguatnya. Kita sudah penelitian, ada yang mendukung gitu. Ketika kenapa melakukan penelitian ini? Ya ada undang-undangnya atau peraturan gubernurnya yang bilang ternyata harus kita dorong gitu. Dari sisi pemanfaatan teknologi jangan sampai disrupsi budaya yang kita sedang alami ini itu. Kita nggak bisa men-take over untuk kita yang kendalikan gitu. Oke lah mungkin ada beberapa yang keluaran orang luar misalnya. Nah gimana caranya kita bisa menghadapi itu dengan cara memanfaatkan ya teknologi-teknologi yang bisa punya ancaman untuk mendistrupsi budaya kita pakai sebagai kekuatan kita gitu. Untuk ya menunjang tadi karena kita tahu saat ini generasi kita tidak lepas dengan gadget gitu. Kenapa tidak dipakai sarana itu sebagai untuk pembelajaran? Kalau dibilang oh kita ada kelasnya kok setiap ini. Ya bentuknya apa ketika orang misalnya saya yang sebagai notabene bukan orang Bali penasaran dengan aksara Bali. Gimana cara saya bisa belajar kapanpun dan dimanapun gitu. Kan itu pertanyaan besarnya. Nah di sana ternyata ada hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan Pak Indrawan itu
luar biasa hasilnya. Dia menyalin seluruh kosakata yang ada di Kamus Lontar Bahasa Bali. Kamusnya itu luar biasa langka. Itu ada di UNUD kalau nggak salah. Yang dihasilkan dari penelitian itu transliterasi. Ada 3 bahasa. Bahasa Bali, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Jadi modal saya sebenarnya sudah bisa dibilang 50% sudah dapat dari penelitian itu. Saya nggak perlu memikirkan dataset yang bejibun untuk membuat generate sendiri gitu. Misalnya dari sisi dataset sudah ada di dataset sebelumnya. Itu yang sekaligus latar belakang akademisnya. Untuk yang ketiga sebenarnya ya OCR sendiri. Kenapa harus OCR gitu? Karena kadang-kadang kita butuhnya yang instan, yang bisa menerjemah. Oh, kalau kita pakai transliterasi misal, kita harus ketik dulu gitu. Baru transliterasi, oh dapat artinya apa. Kenapa nggak tinggal jepret langsung keluar gitu. Ibaratkan kita ngeliat sesuatu langsung paham di situ. Nggak harus diulang lagi untuk inputannya. Mungkin itu berbeda persepsi saja dari sisi inputan yang diolah gitu. Yang awalnya adalah teks, sekarang kita ubah bentuknya dari sisi image yang diakuisisi gitu. Mungkin itu yang jadi latar belakang akademis saya. Ya, sangat luar biasa sekali Pak. Sangat menginspirasi untuk saya Pak. Okay. Ya, semoga secepatnya kita lulus Pak. Selamat malam Pak Asroni. Selamat malam Pak Agus Astra. Apa kabar Pak? Baik Pak. Jadi kalau menurut saya penelitian Bapak ini sangat keren. Mengangkat budaya Bali, apalagi dari Bapak yang basicnya bukan asli Bali ya. Tentunya ini merupakan satu tantangan yang sangat besar. Nah, tadi Bapak kan sudah memaparkan latar belakang dari penelitian Bapak ini. Dari latar belakang tersebut, permasalahan apa yang bisa Bapak temukan, bisa Bapak definisikan, sehingga penelitian tersebut menjadi lebih terukur atau measurable sebagai suatu langkah awal dari penelitian yang Bapak lakukan. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya, sangat kritis ya. Saya agak ngerasa di depan penguji jadinya. Ada beberapa hal Pak sebenarnya dari sisi masalah. Pertama ya tadi yang sudah saya singgung di awal adalah peningkatan gitu, penggunaan teknologi, apalagi kita dituntut untuk punya hasil luaran dari sisi teknologi gitu. Mungkin yang ada di SI mungkin beda untuk luarannya nanti dari sisi analisis atau sistem informasi. Kalau kita lebih ke ilmu komputernya gimana caranya bisa diimplementasikan dari sisi banyak hal di bidang permasalahan kehidupan gitu. Saya pernah nonton beberapa peneliti yang bilang permasalahan penelitian itu bukan permasalahan kehidupan gitu. Tapi permasalahan kehidupan adalah permasalahan yang ditemukan ketika meneliti permasalahan kehidupan. Misalnya tadi yang saya identifikasi adalah ternyata ketika banyak penawaran teknologi yang kita pakai gitu untuk menyelesaikan tentang pengenalan aksara, kita harus memikirkan pilih salah satu yang paling bisa dikerjakan di awal gitu. Apalagi ini adalah penelitian inisiasi yang memang di awal harus punya basic yang agak kuat sedikit ya dari sisi dataset misalnya. Itu yang saya tekankan untuk meningkatkan teknologi sebagai sarana untuk mengenali aksara. Teknologi yang kita kuatkan karena kebetulan kita berada di prodi Ilkom gitu, ilmu komputer gitu. Yang kedua,
saya memikirkan kenapa identifikasi kedua adalah gawai atau nanti hasil luarannya ini mau diaplikasikan kemana gitu. Apakah nanti kita mau buat ini hanya sebagai sebuah engine yang bisa diinstal di mana aja gitu misalnya, atau cuma bersifat GUI, atau bisa bersifat yang bisa dijalankan di command prompt misalnya, baru dilihat. Kan banyak yang seperti itu gitu, hanya sebatas bisa mengenali dari sisi teks saja langsung udah kelar sampai situ. Nah, makanya di sana pendekatannya adalah ya gawai smartphone tadi. Kita menggunakan smartphone sebagai tujuan akhir nanti gitu. Luaran ini mau diapakan nanti kalau seandainya ini udah selesai. Makanya pendekatan yang dipakai kedua adalah gawainya. Apa yang mau dipakai? Makanya di sana yang kita bisa identifikasi adalah ternyata untuk platform yang bisa dipakai adalah smartphone untuk pengenalan aksara. Ya siapapun boleh pakai jadinya. Nggak harus punya laptop, nggak harus punya PC untuk bisa mengenali aksara. Yang ketiga dari sisi kenapa OCR, karena itu adalah teknologi yang memang paling mumpuni sekarang. Ada beberapa di laporan itu saya memaparkan 3 jenis engine yang paling baik sekarang gitu. Yang punyanya Google, terus ada Adobe, dan saya lupa satu lagi. Ada 3 ternyata yang dapat ranking paling besar tingkat kinerjanya itu adalah OCR Tesseract gitu. Makanya di sana saya mengangkat Tesseract dan OCR sebagai identifikasi masalah yang bisa dikemukakan gitu. Ada 2, OCR dan Tesseract. Yang ketiga itu ternyata belum ada. Di penelitian saya itu dibutuhkan dataset. Datasetnya ada 1 pasang gitu. Teman-teman cermat itu seperti ini. Persepsinya dataset itu berupa gambar. Ada dataset itu berupa gambar yang diekstraksi dapat fitur gitu atau ciri khasnya gitu. Nah, di sini itu harus memiliki 2 dataset. Pertama itu berupa gambar, yang kedua itu berupa teks, Pak. Nah, kedua ini harus dimiliki, nggak boleh kurang. Sehingga saya generate dataset dari kamus tadi yang 35.000 kata, berupa gambar dan ground truth-nya. Ground truth-nya berupa transkripsi, atau bukan, berupa transliterasi dalam bahasa Bali. Nah, itu yang saya pakai. Sehingga saya bilang di identifikasi masalah adalah belum ada gitu yang menggunakan Tesseract Mobile ini yang membuat dataset itu yang bersifat non-Latin. Itu belum ada penelitian yang membahas itu. Itu yang saya bilang pas ujian itu seperti ini. Kenapa gitu? Kenapa OCR, kenapa Tesseract, kenapa aksara? Ya belum ada yang melakukan itu. Mungkin beberapa yang mengangkat aksara itu hanya sebatas pengenalan gitu, pengenalan. Tapi belum disediakan dataset publik yang itu belum ada. Kebanyakan ya tulisan gitu. Sehingga agak kesulitan untuk menjadi dataset publik. Ya mau nggak mau ya harus di-generate sendiri atau dicari sendiri. Nah itu yang menjadi dasar masalah saya sebenarnya. Yang saya kemukakan di laporan sebagai ini loh yang menjadi urgensinya kenapa ini. Itu Pak Sastra. Ya sangat jelas Pak Ed. Nah, jadi identifikasi yang sangat lengkap dan terukur ya. Terus saya lihat. Dari saya cukup itu saja dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi? Selamat malam Pak Asroni. Selamat malam Kadek Febri. Apa kabar Pak? Baik. Gimana hari Seninnya? Cerah Pak, tidak walaupun cuaca di luar mendung gitu. Baik, di sini saya tertarik dengan latar belakang dan identifikasi masalah tadi.
sejauh mana batasan masalah yang Bapak tuliskan dalam tesis Bapak sehingga orang lain itu dapat ngerti biar nggak masalahnya itu melebar. Ya, sejauh mana Bapak punya masalah itu. Bisa dijelaskan, Pak? Oke, terima kasih, Pak. Untuk batasan masalah, pertama saya berangkat mulai dari data ya. Data yang saya pakai sebenarnya adalah data yang berupa TypeScript yang diketik gitu, bukan yang ditulis tangan. Itu yang saya pakai. Nah, terdiri dari 2 jenis data. Yang saya bilang tadi ada gambar, ada ground truth-nya. Nah, itu jadi challenge utama sebenarnya untuk setiap peneliti untuk dapat dataset. Kredibel nggak datanya untuk dipakai sebagai sumber daya untuk untuk dilatih ke dalam engine-nya gitu. Ya kan teman-teman adalah ketika sudah dapat dataset, kadang-kadang itu juga dipermasalahkan. Kenapa pakai ini gitu? Enggak. Dataset yang kita kemukakan atau kita pakai gitu. Makanya di sana saya bilang ternyata ketika ingin melatih sebuah mesin itu harus punya 2 indikator. Pertama adalah proses trainingnya, kedua testingnya gitu. Makanya ketika ingin mendapatkan dua-duanya ini yang lebih jelas gitu, ya harus dipunya dong data yang memang sudah diuji sebelumnya, itu yang dipakai lagi gitu. Sehingga kekuatan kita untuk bilang, oh bisa pakai data ini, oh bisa Pak. Dengan catatan adalah sebelumnya ada modifikasi dari saya. Itu yang saya jelaskan di sana untuk batasan masalah. Memang menggunakan, di dataset sebelumnya hanya berupa teks, itu yang saya transformasi ke dalam 2 jenis dataset, yaitu gambar sama teks gitu. Jadi dia mengenerate 1 dataset lagi di sana. Yang kedua dari sisi engine-nya itu tentang OCR Tesseract. Kenapa milih OCR? Ya tadi ada pertimbangan khusus gitu. Ternyata dia adalah engine yang paling stabil sekarang dibandingkan engine sejenisnya. Ketika berhadapan dengan satu aksara Latin atau bisa dibilang karakter Latin, yang kedua untuk non Latin gitu. Yang ketiga untuk inputannya yang diproses adalah itu berupa gambar aksara Bali gitu. Itu gambar aksara Bali itu yang kita misalnya akuisisi atau kita foto, nanti itu yang diproses, itu yang dicari dia mirip dengan aksara yang mana gitu dari language model kita atau kamus yang sudah kita buat gitu di dalam sana. Makanya batasan masalahnya lumayan jelas menurut saya karena sudah dipaparkan. Untuk yang pertama kita punya dataset 2 jenis, yang kedua kenapa OCR, karena OCR Tesseract adalah yang terbaik sekarang gitu. Karena ada penelitian sebelumnya yang menguatkan Tesseract OCR yang terbaik. Itu alasan kenapa menggunakan Tesseract OCR. Yang ketiga itu dari sisi inputan, biar jelas nanti, oh ternyata inputannya apa. Supaya jelas ya gambar aksara itu yang kita kelola atau kita coba rekognisi atau kenali aksara-aksara di dalamnya ada apa aja gitu. Makanya di sana nanti setelah itu outputnya apa? Outputnya adalah teks aksara yang bisa diedit dan di-copy gitu. Nah, sebelumnya memang belum ada karena belum disupport sama semua OS, baik itu Windows, Linux, terus Mac OS ataupun Android atau Apple itu belum ada yang memang khusus mensupport Tesseract versi ASCII. Kalau nggak salah pernah disinggung sama Pak Indrawan tentang ASCII yang lembaga internasional itu. Nah, Tesseract hanya disupport sekarang kalau yang saya pakai adalah Google Font, Noto Pons Balinas, ada Sans Balinas dan Noto Balinas gitu. Itu teman-teman bisa search saja nanti, yang tertarik mengangkat aksara sebenarnya luar biasa gitu. Yang bisa digali di sana. Dan saya yakin juga pembimbing juga akan tertarik karena agak lumayan jarang topik-topik aksara seperti ini.
Itu Pak dari sisi batasan masalah saya. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Atau mau dikoreksi? Baik Pak Asroni, selamat malam. Halo Pak Kade Handi, apa kabar Pak? Kayaknya hujan di sana ya? Iya Pak, hujan. Tadi deras banget. Gini Pak, saya mau nanya untuk pertanyaan yang saya mau ajukan mengenai rumusan masalah yang tertuang dalam topik tesis Bapak. Gitu. Apa aja itu yang bisa dijelaskan biar saya lebih paham. Sekian sih Pak. Oke, makasih Pak pertanyaannya, luar biasa. Tentang rumusan masalah kan itu didapat sebenarnya dari latar belakang gitu Pak. Yang sudah saya paparkan sebelumnya adalah untuk latar belakang masalahnya kan ada beberapa, tapi itu disaring jadi beberapa bagian, sehingga yang saya fokuskan adalah sebenarnya ada 2 jenis rumusan masalah di sana yang harus terjawab dari penelitiannya gitu. Itu bagaimana cara mengenali itu gitu, karena saya selalu bilang di latar belakang, bagaimana untuk mengenali aksara Bali dengan cara A, B, C, D, E. Nah itu yang harus dijawab nanti di rumusan masalah. Bagaimana cara saya atau di dalam penelitian ini untuk mengenali karakter aksara Bali menggunakan metode tadi yang menggunakan Tesseract OCR gitu. Tapi yang saya garis bawahi di sana adalah yang versi terbaru. Kalau versi sebelumnya pasti kan ada pertanyaan nanti, kenapa nggak pakai versi terbaru gitu. Kalau ada pertanyaan, kenapa pakai versi terbaru? Ya, yang baru itu pasti lebih baik Pak gitu. Karena nggak mungkin yang lama itu tergantikan dengan yang baru gitu. Apalagi dari sisi teknologi. Contoh sederhana iPhone lah misalnya gitu. Kenapa pilih iPhone yang lebih terbaru? Ya karena gengsinya beda, walaupun bentuknya nggak terlalu jauh gitu. Tapi ya di sana ada sesuatu yang lebih baik yang ditawarkan gitu di sana dari sisi rumusan masalah. Kenapa yang terbaru? Karena di sana dijelaskan bahwa sudah menggunakan atau sudah disupport oleh kalau nggak salah LSTM gitu, sehingga nanti proses seleksi aksaranya itu lebih bisa dilakukan secara otomatis gitu, bukan manual. Nah di versi sebelumnya itu dilakukan secara manual. Kita menyeleksi sendiri untuk tahu di mana letak aksaranya ketika training gitu. Kita seleksi di mana aksaranya, terus kita buat ibaratkan box, itu yang kita pakai. Nah menyambung yang rumusan masalah yang pertama tadi, yang kedua itu dari sisi perbandingan hasilnya gitu. Karena saya berani bilang yang terbaru ini lebih baik metodenya, ya buktikan ya yang harus dijawab adalah rumusan masalah bagaimana perbandingan hasil antara penelitian sebelumnya yang menggunakan Tesseract OCR yang dibilang versi yang agak lama gitu, yang versi 4 ke bawah dengan versi terbaru sekarang. Nah, karena di sana saya sudah mengajukan salah satu metode training yang berbeda dengan penelitian sebelumnya gitu, yang belum pernah dilakukan. Nah itu untungnya sebenarnya untuk tahu, saya dapat clue-nya dari ketika dapat 5 paper yang berhubungan dengan aksara non Latin, itu belum ada satupun yang menggunakan versi terbaru gitu. Nah itu keuntungan yang sebenarnya bisa kita jadikan senjata ketika penelitian gitu. Kenapa pilih yang terbaru? Ya belum ada penelitian yang melakukan itu. Untuk metode-metode seperti ini dengan studi kasus yang seperti ini gitu. Apalagi khusus untuk aksara Bali yang memang masalahnya lokal di kita gitu. Tapi ketika sudah diangkat ke ranah nasional ataupun internasional, itu lebih dilihat, kok wah ya, ini belum kita temuin loh. Makanya kan Pak Windu pernah sharing bilang banyak yang berlomba-lomba untuk menguji coba mesin OCR mereka gitu. Tapi ketika sudah berhadapan dengan dataset Pak Windu, semuanya pada keok gitu. Keok dengan catatan baru ketemu bentuk aksara seperti ini di dunia gitu. Ya sebelumnya belum ada masalah-masalah seperti itu. Tapi ketika ada orang lokal ya
khususnya ya Pak Windu yang ngangkat itu ke ranah internasional sebagai kompetisi untuk OCR, ya banyak yang tertarik ternyata gitu. Bahkan banyak yang meneliti itu, orang-orang luar lebih interest meneliti itu. Ya kenapa kita enggak gitu. Gitu Pak jadinya untuk rumusan masalahnya. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Sangat bagus. Terima kasih Pak. Lanjut. Terima kasih Pak. Izin Pak Ahmad Asroni, mungkin sedikit dari saya di sini. Ya Pak, silakan Pak. Izin dari saya, banyak hal yang saya ketahui di sini di mata kuliah komputer masyarakat. Ini baik teknologi maupun aplikasi yang digunakan, terutama topiknya Pak Ahmad Asroni di sini. Izin Pak Asroni, saya bertanya, kira-kira apa sih yang menjadi tujuan kedepannya dari penelitian Bapak yang lakukan, serta kedepannya itu apa yang dilakukan oleh peneliti lain agar peneliti berikutnya dari penelitian Pak Asroni itu menjadi lebih baik gitu. Mungkin itu aja dari saya Pak Ahmad Asroni. Terima kasih. Baik Pak Komanggus, terima kasih pertanyaannya. Kalau dari sisi tujuan sebenarnya ada dua ya. Salah satu, yang pertama adalah dari sisi teoritis gitu. Yang kedua dari sisi aplikatifnya atau implementasinya nanti ketika sudah selesai. Nah, kalau untuk tujuan teoritisnya sebenarnya ya untuk menjawab rumusan masalah tadi, yang dua tadi. Ya, bagaimana caranya nah, ketika sudah berhadapan dengan tujuan ya apa yang ingin dicapai nanti dari sisi laporan misalnya atau di penelitian supaya nanti ada informasi yang bisa didapat orang lain gitu. Bahwa ternyata pengenalan aksara Bali menggunakan Tesseract versi terbaru itu caranya seperti ini loh gitu. Makanya tujuan penelitiannya adalah ibaratkan membuat satu tutorial gitu. Ternyata ada loh caranya dengan pola pikir atau metode penelitian yang dibangun seperti ini. Sehingga nanti memunculkan gairah para peneliti atau mahasiswa yang lain untuk mengangkat topik yang sejenis gitu. Apalagi dari sisi aksara. Itu memang yang menjadi tujuan utama sebenarnya dari sisi pertama adalah teoritis untuk menggugah itu gitu. Supaya peran kampus atau sebuah lembaga perguruan tinggi itu punya peran yang bersifat konkret gitu. Mendukungnya dari sisi apa? Ya dorong mahasiswanya untuk meneliti lokal jenisnya sendiri supaya nanti terbangun nanti sebuah ibaratkan habit lah, kebiasaan mahasiswa memang selalu penasaran dengan dirinya sendiri. Dia berasal dari mana gitu. Sehingga nanti kalau dibilang kita meneliti yang internasional ya berangkat dari sini. Ya kenapa enggak metode internasional itu kita pakai di masalah kita sendiri, karena kadang terlalu terobsesi untuk meneliti masalah-masalah yang di luar yang memang implikasinya bukan untuk diri kita gitu. Ketika sudah selesai nanti apa yang didapat. Jadi nggak hanya sekedar kita udah selesai dari sisi teoritisnya ada aja gitu misal. Nah tapi di sini yang pengen ditekankan adalah bentuk ikut sertaan kita sebagai anak bangsa sebenarnya untuk ya implementasikan. Kita sekarang berada di kampus IT, ya implementasikan itu untuk mendukung tumbuhnya penelitian-penelitian baru yang terkait dengan local genius gitu. Apalagi banyak sekali judul-judul yang local genius yang berupa budaya, ya mengenali wayang misalnya yang pernah kita lakukan gitu. Ternyata tidak segampang itu, bahkan bikin kepala pecah kadang-kadang. Miripnya luar biasa tapi kita agak sulit untuk membedakan gitu. Nah itu yang menjadi tantangan tersendiri sebenarnya ketika sudah berhadapan dengan penelitian-penelitian yang bersifat lokal. Nah untuk tujuan kedua adalah ketika sudah selesai nanti diharapkan implementasinya ini itu dapat memberikan sebuah referensi ternyata OCR itu untuk aksara Bali bisa kok dilakukan dengan metode ini gitu. Kita menyediakan sebuah referensi
lain gitu. Nggak hanya sekedar YOLO, hanya sekedar misalnya adalah CNN misalnya yang memang sudah sering dipakai, tapi ada kok metode lain yang memang hasilnya nggak terlalu buruk gitu, yang bisa dipertimbangkan sebagai metode yang dipakai sebagai pengenal aksara Bali itu. Sehingga kalau seandainya ada yang tertarik untuk mengkomersilkan gitu, oh saya mau buat aplikasi yang memang bisa dipublish di Play Store, di App Store, yang bisa dipakai oleh semua orang untuk mengenali aksara Bali. Nah itu luar biasa banget menurut saya, apalagi membawa yang berafiliasi ke Undiksa misalnya. Ya kita menambah nilai value kampus kita sendiri supaya eksis sebagai kampus yang memang mendukung perkembangan penelitian dari sisi budaya gitu. Gitu Pak jadinya. Baik, Pak Ahmad, terima kasih atas jawabannya, luar biasa sekali di sini. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak Ahmad Asroni. Selamat malam Pak Ketut Artayasa. Saya selalu semangat kalau mendengarkan Pak Ahmad Asroni ini. Kenapa? Gaya bicaranya saya suka. Agak berapi-api ya. Terkait dengan penelitian yang Bapak lakukan ini, apa saja kira-kira manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, baik dari sisi teoritis mungkin, dari sisi praktis, atau bahkan mungkin dari sisi TESREC-nya sendiri. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Artayasa. Saya lebih suka ngambil dua suku kata kalau manggil orang itu di awal. Kalau Pak saya panggil Pak Tutar gitu. Pak Ketut Artayasa gitu. Biasanya saya manggil dosen-dosen saya seperti itu. Sehingga saya ngerasa kita tidak hanya sekedar menghormati gitu, tapi kita harus akrab juga supaya terbangun pola pikir nggak seserem itu kok dosen itu, bisa diajak teman gitu. Nah, sebelum saya masuk ke manfaat, sebenarnya saya dapat beberapa insight baru dari beberapa profesor yang memang yang expert di OCR gitu. Salah satunya kalau teman-teman ada yang kenal itu Prof DP, panggilan akrabnya dia Prof DP, Profesor Dharma Putri yang ada di UNUD, sama Pak Indrawan itu luar biasa ngasih insight dari sisi OCR sama aksara Bali, khususnya kalau di aksara lebih ke Pak Indrawan. Makanya banyak masukan-masukan yang luar biasa dari mereka. Makanya beberapa hal yang saya tangkap dari sana, karena memang bisa diakui karena saya bukan orang Bali asli gitu. Tentu saja nanti analisis saya sebagai itu pasti lemah gitu. Nah, karena saya tahu kelemahan itu, makanya saya beberapa kali untuk ngobrol dengan memang orang Bali asli yang memang punya expertise di aksara gitu, supaya dapat pengetahuan baru, dapat sudut pandang baru, karena banyak sekali yang saya tidak tahu di aksara Bali pada saat waktu itu. Makanya berapa hal yang saya kemukakan di sana, yang pertama itu pasti dari sisi secara teoritis ya, sebenarnya ya ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan nanti, baik untuk peneliti yang ada di Undiksa atau yang ada di luar gitu misalnya, khususnya ya di Undiksa, supaya nanti ada referensi untuk yang tertarik ke aksara Bali, ada loh yang menjadi bahan acuan utama, sehingga kita tahu saja gitu. Misalnya kita belum mau buat sesuatu tapi tutorial atau referensinya belum ada, makanya kan ragu-ragunya di sana. Sebenarnya di sini juga sama, sebenarnya di Undiksa baru satu orang kalau nggak salah yang menggunakan TESRAC, itu Pak Indrawan sendiri gitu. Itu yang menjadi modal luar biasa kemarin, karena model trainingnya itu dari sisi teoritis ya dibilang itu belum mumpuni untuk versi sebelumnya. Makanya manfaatnya diharapkan nanti dari hasil penelitian ini itu luarannya adalah model training yang lebih baik, yang bisa dipakai di segala jenis platform. Nah, di sebelumnya itu belum bisa di platform manapun, cuma bisa di platform tempat dia di develop gitu.
Sehingga agak kesulitan untuk orang, saya mau coba dong kirim model language-nya. Oh nggak bisa Pak, cuma bisa di punyanya saya aja. Karena harus install A, B, C, D, E, harus di setup sendiri gitu untuk environment-nya. Jadi harus sangat ribet sekali untuk bisa menggunakan itu atau di testing oleh orang lain, apalagi dikomersilkan misalnya. Nah itu dari sisi secara teoritis. Yang kedua, diharapkan nanti bagi orang-orang seperti kita itu bisa menggunakan gitu hasil luarannya gitu, karena tujuan akhirnya adalah aplikasi mobile gitu bisa dipakai oleh siapapun, di-download, tidak ada batasan umur. Ketika ingin belajar tentang OCR ya pakai itu gitu untuk mengenali, karena harapannya adalah beberapa ini penelitian yang bersifat visioner sebenarnya. Kenapa bilang kayak gitu? Karena di proposal itu saya bilang di tahun kedua itu ada proses untuk bisa mengenali seluruh bahasa yang memang standar dunia. Pertama bahasa Inggris, ya kita bahasa Indonesia. Yang ketiga bahasa Bali. Ketika diteserakan atau diakuisisi image-nya, dia bisa mengkonversi ketiga bahasa. Nah, berikutnya visioner ketiga, bisa nggak itu diubah ke dalam bentuk sisi ARV? Supaya nanti ada value lebih, supaya penelitian ini nggak hanya stuck di sudah bisa mengenali, udah selesai gitu. Tapi ada keberlanjutannya supaya nanti bisa di AR-kan, VR-kan. Bahkan ada yang lebih ekstrim menurut saya yang bersifat dari aksara itu bisa ke suara. Dia bisa membunyikan itu gitu. Kenapa nggak seperti itu? Supaya nanti orang luar yang memang ingin berkomunikasi, orang Bali nggak perlu belajar bahasa luar misalnya, tapi paksa mereka ya gunakan platform ini, kita kasih solusi. Oh kalau Anda mau komunikasi dengan orang Bali yang tidak bisa bahasa Indonesia misalnya, tidak bisa bahasa Inggris, silahkan pakai aplikasi ini. Dari suara itu dikonversikan nanti ke bahasa Bali, bisa berupa bentuk tulisan. Nah visionernya apa lagi nanti? Ya ketulisan yang bisa dibaca oleh orang tunarungu gitu. Kebetulan saya sedang membantu penelitian dosen S1 saya dulu di Stiki, itu sedang ngambil S3 di Undiksa juga. Nah, topiknya kebetulan diskusinya sama saya gitu. Jadi ngambilnya di sana. Saya dapat ide untuk gimana caranya biar ada kesetaraan sosial antara orang tunarungu, orang biasa seperti kita. Kenapa enggak orang tunarungu dikasih gitu? Kenapa kita nggak difasilitas untuk bisa ngajar orang tunarungu, orang bekerja selanya kita gitu? Fasilitas itu, makanya dia mengembangkan itu. Yang adalah konsep text speech, ya, mengkonversi dari bahasa manusia itu ke dalam bentuk bahasa tunarungu yang seperti gerakan-gerakan itu. Nah itu yang dia kembangkan. Makanya visioner saya ke sana gitu. Kenapa enggak aksaranya diubah ke sana? Sehingga nanti tidak hanya sekedar bersifat lokal gitu. Tapi ini bisa bersifat universal. Untuk siapapun bisa. Tapi konsepnya didapat dari sini gitu. Yang bersifat lokal genus. Nanti mungkin bisa ke Jawa, bisa ke Lombok misalnya. Yang mungkin yang saudara sepupunya Bali gitu ya, saya dari Lombok makanya agak tahu sedikit ini loh yang terjadi. Makanya itu jadi manfaat secara aplikatif sebenarnya yang saya bilang di sana, sehingga nanti diharapkan itu menjadi nilai lebih untuk ya mungkin tidak akan sehebat yang saya bilang, tapi minimal kita coba mulai deh gitu apapun hasilnya nanti, sehingga kan ini penelitian bersifat saintifik yang ada apa namanya, ada historikalnya, ada perbaikan. Kita melakukan yang lebih baik lagi, walaupun ada kekurangan. Tidak menghentikan kita untuk berbuat. Nah itu harapannya supaya penelitian ini supaya ada impact-nya yang lebih bagus untuk secara teoritis maupun nanti secara aplikatif. Begitu Pak. Luar biasa Pak. Semoga sukses penelitiannya. Terima kasih. Terima kasih Pak.
Oke, selamat malam Pak Ahmad Asroni. Selamat malam Pak Wirya. Iya, selamat malam. Ya, mungkin saya agak sedikit sependapat dengan Pak Artease dengan mendengarkan pemaparan dari Bapak yang sangat bersemangat gitu. Jadi memotivasi kita lah gitu. Apalagi ini dengan topik yang sangat bagus sekali. Nah, ini terkait dengan seperti yang Bapak paparkan tadi, karena seperti Bapak paparkan itu minimnya referensi begitu Pak. Kan seperti sekarang ini kan sangat susah rasanya untuk kita mencari referensi-referensi terkait dengan aksara Bali. Terus untuk ini yang ingin saya tahu itu, nah kajian pustaka yang Bapak gunakan sebagai referensi dalam penelitian ini mungkin bisa ya gitu aja Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Wirya. Ya. Untuk referensi sebenarnya saya ngambil beberapa referensi utama ya untuk penelitian ini sebenarnya ya saya ngambil benang merahnya saja. Yang menjadi topik utama atau permasalahan yang saya bahas di sana ada beberapa sebenarnya. Yang pertama adalah aksara Bali. Saya nyari di beberapa referensi yang membahas tentang aksara Bali. Sebenarnya untuk pengertian aksara Bali itu udah banyak dijelaskan di beberapa penelitian. Mungkin yang bukan bersifat IT, tetapi ada di penelitian lain yang mungkin yang dari sisi dari prodi bahasa gitu, banyak yang mempublish itu, bahkan Sintanya bagus-bagus, Sinta 1, Sinta 2, bahkan ada yang sampai Q gitu. Itu yang saya cari di sana. Banyak yang saya dapat di sana tentang aksara Bali itu apa gitu. Ternyata baru tahu ternyata aksara Bali itu sebuah aksara yang memang yang berasal dari India, yang melebur ke Indonesia bersamaan dengan agamanya. Bahkan ini menjadi identitas kita sebenarnya di bumi Nusantara pada waktu itu yang saya baca di referensi itu gitu. Ternyata betapa kayanya kita tentang bahasa gitu, tentang budaya, bahkan di dunia salah satunya kita yang terkaya dari sisi bahasa gitu. Kalau nggak salah kedua, saya lupa satu gitu. Kedua, makanya di sana saya coba memaparkan beberapa hal tentang aksara Bali, jenisnya, terus sebenarnya kan yang rumit di aksara Bali itu aturannya, bukan bentuk-bentuknya. Kalau bentuknya gampang lah untuk ini hana cara, walaupun agak mirip gitu. Bahkan beda dikit lengkungannya itu udah beda artinya. Makanya saya agak waduh, luar biasa ya. Makanya betapa luar biasanya orang dulu dibandingkan kita sebenarnya yang menempuhkan gitu. Itu luar biasa. Makanya banyak informasi yang saya dapat dari sana. Nah, menyambung yang tadi, karena saya butuh dataset yang banyak, Pak. Saya harus punya metode lain yang bisa mengenerate dataset. Ada banyak sebenarnya, tapi yang saya pilih adalah web scraping. Kenapa saya pilih web scraping gitu? Karena basic saya adalah programmer web gitu. Ternyata untuk crawling data itu banyak dipakai untuk web scraping. Kalau web scraping biasanya untuk menambang data di website. Banyak yang ditambang, contohnya adalah harga barang misalnya. Terus ada banyak yang mengangkat topik tentang generate data informasi untuk sosial media, itu banyak dipakai di sana. Untuk analisis segmen itu banyak dipakai juga untuk scraping. Tetapi yang jadi catatan di sana adalah web scraping ternyata bisa dipakai untuk seperti membuat data baru gitu, atau mengambil data bisa berupa gambar ataupun teks. Makanya saya ngambil web scraping karena saya butuh dua-duanya untuk teks dan gambar. Sangat membantu sebenarnya, walaupun ya penggunaannya agak lama kalau menggunakan device yang memang tidak terlalu mumpuni untuk kemampuan.
Saya ngabisin waktu kalau nggak salah berapa 3 jam lebih untuk generate dataset sekitar 30 sekian ribu data untuk datasetnya. Tapi sangat membantu sekali karena itu sebagai modal kita untuk membuat training dataset. Berikutnya dari sisi OCR, Pak. Itu yang saya pakai, saya paparkan juga di kajian pustaka. Karena itu yang saya anggap sebagai main dari penelitian saya tentang OCR. Bagaimana OCR itu bekerja, penelitiannya seperti apa, perkembangannya seperti apa, apakah itu relevan dipakai untuk metode ini atau tidak gitu. Apa yang menjadi terkaitan khusus nanti sehingga ini dipakai jadi engine utama. Kalaupun ada perbandingan ataupun ini itu saya sebagai secondary kajian pustaka sebenarnya. Tapi yang jelas menjadi primernya adalah OCR. Lanjutnya turunannya lagi kenapa OCR? Karena OCR banyak engine-nya, pilih salah satu. Makanya saya memaparkan tentang Tesseract tadi. Itu yang saya paparkan di awal juga di latar belakang, itu juga yang saya paparkan di kajian pustaka. Sehingga nanti ada pendukung ketika orang bertanya, oh kamu bahas, ini kan yang sering dibilang sama penguji kadang-kadang, kamu kan bahas tentang ini, tapi kok nggak ada di daftar pustaka gitu, saya nggak tahu ini apa. Kamu kira kita udah tahu segalanya gitu ya. Kadang-kadang kan seperti itu. Ini juga masukan juga bagi kita. Makanya biasanya yang saya lakukan adalah membagi antara kajian pustaka primer sama sekunder. Sekunder saya bilang ya primer itu yang harus ada. Nggak boleh nggak ada. Kalau sekunder bisa dibilang boleh ada, boleh tidak. Tapi itu sebagai pendukung gitu. Sebagai pendukung sehingga nanti penguatan teori-teori kita bisa dipacu lewat sana. Karena banyak yang bisa kembangkan di sana. Itu Pak mungkin dari saya dari sisi kajian pustaka yang utama saya pakai di sana. Oke, terima kasih atas informasinya. Ya, lanjut Pak. Oke Pak, terima kasih Pak Wirya. Oke, selamat malam Pak Asroni. Selamat malam Pak Bayu. Pak Bayu ya. Iya, di sini saya ingin bertanya sedikit saja. Apa saja kelebihan untuk Tesseract OCR itu tersendiri? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke. Kalau dari sisi kelebihan banyak sisi yang harus dilihat ya. Pertama dari sisi kemudahan menggunakan gitu. Yang kedua dari sisi tingkat kinerjanya. Yang ketiga adalah outputnya apa gitu. Makanya saya berangkat dari 3 hal. Kalau dari sisi kemudahan ya Tesseract mungkin saya bilang lumayan mudah gitu. Untuk OCR aksara khususnya di Latin ya. Kalau di non Latin di sana kita punya tantangan tersendiri. Kalau di Latin kebanyakan yang paling sering dipakai itu Tesseract. Saya sampai ngelihat statistik di Google itu penggunaan Tesseract dari tahun ke tahun itu jauh meningkat sekarang gitu. Karena kemampuan tadi itu yang menjadi tolak ukur sebenarnya sebagai kelebihan Tesseract. Kenapa dipakai oleh banyak orang? Tentunya ada kelebihan gitu. Ada alasan tertentu ya tadi bisa dipakai di banyak platform. Untuk trainingnya juga relatif lebih singkat gitu kalau untuk Latin. Tapi kalau untuk non Latin kita perlu customize lagi. Untuk non Latin seperti aksara kita perlu menyesuaikan lagi, perlu diracik lagi untuk algoritmanya seperti apa supaya dia menghasilkan learning with model yang bagus gitu. Kalau dari sisi outputnya bisa dibilang Tesseract yang paling terbaik berdasarkan penelitian sebelumnya. Kalau menurut subjektivitas saya mungkin karena saya yang meneliti ini gitu, jadi nggak objektif atau nggak bisa dipercaya gitu. Tapi saya ngambil ya dari sisi penelitian sebelumnya, karena yang terbaru yang saya lihat ada research yang membahas tentang kinerja dari seluruh Tesseract OCR yang paling terkenal yang ada sekarang. Itu kalau nggak salah di tahun 2021 lah. Itu karena publishnya di 2021, otomatis kan penelitiannya ya antara 2020 sampai 2021 gitu. Nah itu menyatakan bahwa Tesseract yang paling unggul dari sisi kinerja. Itu yang menjadi latar belakang sebenarnya, itu yang menjadi kelebihan juga dari sisi Tesseract-nya. Kenapa harus pakai Tesseract gitu.
ketiga, karena dipakai sebelumnya ada hasil gitu. Saya juga lebih gampang untuk ketika melihat berhasil nggak sebagai indikator, saya bilang saya udah selesai kok, berhasil untuk coba Tesseract ini. Kalaupun yang pertama yang sebagai inisiasi, ya indikator untuk mengukur itu apa gitu. Makanya saya lebih prefer menggunakan Tesseract karena indikatornya jelas. Nggak ada yang terlalu bagus gitu. Itu yang penting teman-teman. Cari penelitian yang memang penelitian yang sebelumnya itu nggak terlalu bagus hasilnya dari sisi kinerja ya, untuk akurasinya. Karena ya saya juga tahu itu akan berbanding lurus dengan tingkat kesulitannya sebenarnya. Ketika tingkat akurasinya sedikit, otomatis itu kan lebih agak susah untuk ditingkatkan. Kalau Latin kan biasanya 90% ke atas. Kalau tidak salah di penelitian sebelumnya itu yang paling terbaik didapat oleh di penelitian Pak Idrawan itu 60 sekian persen untuk aksara kata gitu. Makanya lebih prepare pakai yang itu. Apakah nanti bisa lebih dari itu? Ya itu menjadi ukurannya nanti. Kalau saya di bawah itu, jangan-jangan saya disuruh ngulang nanti bilang, wah kamu ngapain bikin penelitian yang memang di bawah hal yang sebelumnya gitu. Makanya saya lebih suka ya itu pakai OCR yang aksara, menggunakan engine Tesseract yang memang kemudahannya adalah dokumentasinya sudah ada, tapi untuk yang Latin. Nah, gimana caranya saya bisa mengambil itu sebagai referensi dan dipakai untuk non Latin itu. Itu mungkin Pak dari sisi aplikatifnya. Oke, baik, terima kasih Pak Asroni. Terima kasih Pak Bayu. Baik, selamat malam teman-teman. Selamat malam Pak Asroni. Selamat malam Pak Widi. Ya, penelitian yang sangat menarik ya dan sangat bermanfaat tentunya buat masyarakat. Dan outputnya ini dalam bentuk aplikasi berarti Pak ya? Iya Pak, dari aplikasi mobile nanti. Oh ya, saya penasarannya di metode penelitian yang Bapak gunakan apa ya Pak untuk penelitian dalam bentuk aplikasi ini? Terima kasih Pak. Baik Pak, saya akan jelaskan sedikit ya tentang metodenya. Sebenarnya metode penelitian yang dilakukan terdiri dari beberapa dataset. Nah, karena kita butuh sumber daya untuk dikelola atau di training gitu. Yang kedua, kita generate dataset. Karena datasetnya belum ada, kita harus punya metode untuk generate dataset. Gitu. Ketiga baru kita training, yang keempat baru kita testing, yang terakhir baru kita implementasikan ke dalam device mobile. Nantinya itu yang akan dipakai oleh aplikasi mobile itu sebagai kamus bahasanya. Sebenarnya poin penelitian itu ada di sini dari tahapan-tahapan ini. Makanya sebenarnya saya lamanya di bagian sini. Ya pertama ya generate data, ya persiapan dataset tadi. Saya bingung datasetnya dari mana, ya dapatnya dari penelitian sebelumnya yang memang disarankan untuk diubah ke dalam bentuk gambar. Nah itu tahapan pertama. Kalau dibilang apa yang Anda lakukan ketika penelitian ini, apakah hanya sekedar studi literatur review atau yang lain gitu misal. Ya saya jawab metode penelitiannya. Banyak mungkin saya kira juga pertama ya metode penelitian itu adalah Tesseract OCR. Oh ternyata bukan. Nah ketika dijelaskan bahwa metode penelitian itu adalah tahapan-tahapan yang kita lakukan menggunakan resource yang ada gitu. Ya sumber-sumber yang kita pakai apa ya kayak OCR, ada web scraping atau web misalnya. Nah, tahapan-tahapannya apa saja yang kita lakukan sampai produknya jadi. Tujuan penelitiannya itu ada gitu. Makanya di sana saya jelaskan bahwa beberapa tahapannya adalah persiapan dataset. Dataset kita persiapan dari awal gitu, yang memang ada 35.000 kata itu yang kita persiapkan untuk bisa di-generate ke image dan ground truth-nya. Nah di sana ada 2 jenis dataset. Yang kedua generate-nya itu pakai metode lagi. Metodenya adalah web scraping yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ada runutan gitu. Ketika sudah siap datanya, baru kita generate datanya. Ketika sudah dapat dataset yang sudah kita inginkan, itu baru kita melakukan training. Nah disinilah tempat penggunaan Tesseract OCR-nya untuk mentraining dataset.
ketika sudah selesai nanti dengan metodenya sendiri, dengan algoritma yang ada di dalam engine-nya itu nanti baru menghasilkan kamus gitu. Ibaratkan kita sedang bahasa, hasilnya apa nanti kita punya ingatan yang berupa kata-kata yang sudah kita pelajari tadi. Itu yang dari training dataset ini gitu, yang berupa language model. Nah, setelah itu sebenarnya dari sisi penggunaan Tesseract udah selesai. Di situ baru kita implementasi atau memasangkan language model itu ke setiap smartphone. Itu nanti bisa diimplementasikan dari sisi iOS ataupun mobile Android sebenarnya. Android ataupun PWA ataupun di perangkat desktop. Makanya di sini harapannya adalah metode penelitian ini adalah outputnya adalah hasilnya adalah model language sebenarnya. Tambahannya adalah ya itu bisa dipasang ke berbagai macam device. Jadi ada dua yang ingin dicapai sebenarnya dari sisi metode penelitian. Yang pertama language model, yang kedua adalah itu bisa diimplementasi di berbagai multi platform gitu. Begitu Pak. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya terima kasih juga untuk Bapak Asroni yang sudah memaparkan penjelasannya dimulai dari latar belakang sampai dengan metode penelitian yang dimana sangat menarik sekali dan juga sangat bermanfaat buat kita semua tentunya, khususnya penerapan teknologi terhadap bidang budaya, yaitu terkait dengan optical recognition karakter aksara Bali menggunakan mobile framework Tesseract OCR. Dan mungkin di sini saya bisa langsung tarik kesimpulan bahwa penerapan teknologi dengan Tesseract OCR ini manfaat atau peluang yang tentunya untuk umum di segala kalangan usia yang tentunya tertarik atau ingin mengenal lebih jauh terkait dengan pengenalan aksara Bali yang tentunya juga dipermudah dengan outputnya nantinya menggunakan aplikasi mobile. Mungkin seperti itu kesimpulannya, dan mungkin terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah mengikuti podcast kali ini tentunya, dan semoga memberikan manfaat juga bagi teman-teman semua yang ingin melanjutkan topik tesis tentunya. Jadi kita di sini bisa diberi gambaran langsung oleh Bapak Asroni. Terima kasih.